Saya di sini akan menampilkan video. Video ini kemarin ini kita dari grup Jambi, Kopdar Jambi itu memang sengaja saya konsultasi dengan pengurus, dengan sekretaris saya, Pak Fauzan. Nah itu secepatnya kita merapatkan barisan karena keinginan saya itu di Jambi itu harus ada komunitas ini harus hidup terus gitu. Terus kemudian di situ saya kumpulkan satu pemikiran, satu payung, satu arah. Biar supaya kita itu nggak diobok-obok dari luar lagi gitu lah. Nah itu gimana caranya kita harus merapatkan dari barisan dan kita harus ada kerjasama dengan pemerintah. Nanti ada bidang-bidangnya di situ gitu. Nah kemudian di video kali ini saya mengajak rekan-rekan juga ya dimanapun saat ini rekan-rekan berada, kalau bisa di salah satu wilayah, salah satu provinsi itu ada komunitasnya masing-masing, Pak. Jadi kita, halo, gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya. Hadir kembali di sini saya atas nama Edi Puyuh Jambi tentunya mengucapkan ribuan terima kasih. Nah ini sudah ada, alhamdulillah Bang, sekarang sudah normal. Kemarin memang saya upload video ngedrop waktu di waktu Lebaran ya, itu alhamdulillah rekan kita sudah aktif. Hari ini saya upload, memang beliau sudah nonton kemudian nyimak. Terima kasih Bang infonya dan responnya. Ya sama-sama. Dari Lumajang kalau nggak salah ya kemarin itu ya. Surabaya hadir. Halo Surabaya, apa kabarnya rekanku yang ada di Surabaya? Surabaya itu Jawa Timur. Kemudian yang ada di Pakuhaji, Tangerang, Banten ya terima kasih. Terus yang ada di Bandung semuanya terima kasih responnya. Rekan-rekanku semuanya terima kasih dimanapun saat ini Anda berada. Di Lampung halo, apa kabarnya semuanya? Oke guys, saya di sini akan menampilkan video. Video ini kemarin ini kita dari grup Jambi, Kopdar Jambi itu memang sengaja saya konsultasi dengan pengurus, dengan sekretaris saya, Pak Fauzan. Nah itu secepatnya kita merapatkan barisan karena keinginan saya itu di Jambi itu harus ada komunitas ini harus hidup terus gitu. Terus kemudian di situ saya kumpulkan satu pemikiran, satu payung, satu arah. Biar supaya kita itu nggak diobok-obok dari luar lagi gitu lah. Nah itu gimana caranya kita harus merapatkan dari barisan dan kita harus ada kerjasama dengan pemerintah. Nanti ada bidang-bidangnya di situ gitu. Nah kemudian di video kali ini saya mengajak rekan-rekan juga ya dimanapun saat ini rekan-rekan berada, kalau bisa di salah satu wilayah, salah satu provinsi itu ada komunitasnya masing-masing Pak. Jadi kita merasa terayomi, merasa kita lebih rileks dalam ternak puyuh, kita merasa gimana ya? Jadi ternak puyuh itu nyaman gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, di sini di video kali ini akan saya tampilkan yaitu awal mula akan terbentuknya itu nanti seperti apa, terus perlukah akte notaris? Ya harus perlu ada akte notaris. Semacam kita bentuk koperasi di situ. Oke, mungkin hanya itu, ikuti video kali ini guys. Bisa satu suara dulu. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya yang hadir di sini rekan-rekan. Baik yang dari mana nih? Sarolangun. Jauh dari Sarolangun. Pertama-tama kita seringkali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sore hari ini kita di Pujasera kita bisa kumpul bareng seperti ini. Ini momen yang sangat-sangat jarang sekali Pak terjadi. Kemarin pertama yang sudah lama juga itu di daerah Kota Baru ya. Jadi di sini ini adalah Pak Ketua kita, Pak Ari. Mungkin yang dari Sarolangun, yang dari ini belum pernah nampak ya. Jadi di sini ketuanya di sini di komunitas ini adalah Pak Ari, kemudian sekretaris. Nah, ini sekretaris saya nih Pak Fauzan. Nah di sini terbentuknya komunitas ini memang sudah lengkap Pak. Waalaikumsalam. Kapten Ria Kudu hadir. Terima kasih sekali ini. Boleh duduk sini, nggak apa-apa. Apa ujung?
Oke, kami lanjut sambil ini ya, sambil santai. Anggaplah memang ini di jauh-jauh, jauh. Ini yang dari Sarolangun. Kita duduk di sini semuanya. Sembari nunggu beliau duduk dulu, nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi kita lanjut di sini, satu suara dulu, satu sumber dulu. Nanti bolehlah kita kalau ada mungkin yang bisa disampaikan, ya disampaikan untuk kemajuan daripada komunitas kita, supaya memang ternak puyuh yang ada di Jambi tetap eksis lah, tetap diakui oleh provinsi luar, supaya kita ini terjalin kerjasamanya. Harapan kami seperti itu yang ada di Jambi. Kebetulan memang saya sendiri di sini selaku wakil ketua, Pak. Ya awalnya itu ya hanya terbentuk itu sekilas saja, karena kan kita kan nggak tahu pertumbuhannya ke depan seperti apa. Ya pikir saya itu kalau kita nggak ada komunitas, nanti kita bisa terpecah belah, Pak. Mudah sekali kita nanti pecah belah kalau kita tidak ada komunitas. Masalah harga lah, masalah persaingan lah, akhirnya saling tikung, nggak karu-karuan kita yang ada di Jambi. Ya saya nggak ingin seperti itu. Tapi yang jelas kita dengan adanya duduk bareng di sini, yang pertama kita silaturahmi, kemudian yang kedua, yuk kalau memang kita ada pemikiran untuk berpikir maju tentang ternak puyuh kita, sampaikan saja di ajang sini. Terkait semuanya itu di sini mungkin nanti bisalah kawan-kawan bisa menjembatani, atau mungkin ke pemerintah, atau mungkin kemana-mana, itu bisa. Nah terus kemudian untuk Bang Jimmy ya, ini peternak baru, kemudian Bapak ini juga mau masuk ke komunitas. Sebenarnya masuk di komunitas itu tidak ada syarat apa-apa, Pak. Masuk bergabung, gitu, gratis, nggak dipungut biaya. Masuk gratis, populasi berapa, kandangnya nanti di mana, kemudian kalau ada apa-apa kita pecahkan sama-sama di grup. Kemudian kalau memang kita bisa kumpul seperti ini, ya kita kumpul seperti ini, dengan tujuan gimana caranya ternak puyuh yang ada di Provinsi Jambi tetap bisa berjalan, tetap bisa eksis. Syukur-syukur cita-cita kita ke depan, kalau bisa ada koperasi, ada base camp kita yang bisa nampung telur, yang bisa membuat harga pakan kita itu agak sedikit relatif murah. Nah itu rencana dan tujuan kita, Pak. Jadi kalau kita sendiri-sendiri tanpa adanya komunitas, maka kita nanti mudah terpecah belah. Artinya nggak satu payung, masing-masing perusahaan, nggak karu-karuan gitu loh. Kalau kita satu payung, nanti mudah-mudahan kita maju sama-sama lah, Pak. Intinya kan kita di sini kan nggak mau memperkaya diri, cuman hanya sebatas kita usaha mencari makan. Kalau ada lebihnya ya itu memang rezeki masing-masing, kan gitu. Mungkin hanya itu dulu. Jadi untuk selanjutnya kita bahas sama-sama di sini. Dan nanti mudah-mudahan tercetuslah ide-ide dari bapak-bapak semuanya. Oke, mungkin hanya itu dulu. Kami persilahkan untuk Pak Ketua untuk bisa mengawali semuanya. Oke, silahkan. Santai saja kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bentuk komunitas ini itu awalnya mendadak juga sih, termasuk dengan berapa anggota, maksudnya berapa orang. Dulu kita tuh ada dibagi dua ya Mas ya? Iya, dibagi dua. Apa namanya dulu sampean? Tangkit ya? Iya. Nah, kita tim dari seberang dulu. Saya gabungnya seberang. Kebetulan ada kawan yang dari seberang memang nggak datang kayaknya. Jadi akhirnya ini terbentuk. Tujuannya itu untuk itu. Pertama itu kita nggak jalan masing-masing loh. Dulu di awal masalah harga itu paling riskan. Harga itu kita di sini beda, apalagi dulu sebelum yang keadaan kayak gini, telur padang juga sudah makin berkurang. Dulu telur padang itu masuk ke Jambi berapa banyak? Bebas. Tonan. Bebas ya. Jadi kita untuk mencari pasar itu pasti kita sikut-sikutan, Pak. Kita sesama teman itu sikut-sikutan. Ini sudah punya dia, ini udah punya dia, terus kita ambil karena lebih murah. Tapi itu nggak ada untungnya. Kita jual di bawah itu kita yang hancur, gitu. Masih kayak gitu. Nah, terbentuklah ini, komunitas ini. Nah, kita maunya, kita itu sejalan gitu loh. Ada harga yang sama, dan kita lebih beda karena kualitas, kita diproduksi, dan kita jual pada saat itu juga,
Beda dengan telur yang dari Sumatera Barat itu yang telur yang sudah semingguan mungkin atau 2 mingguan baru diterima di pasar gitu Pak. Jadi kita hari ini mungkin ini kesempatan kita sama-sama rileks-rileks aja. Apa yang mau ditanyakan, tanyakan silakan. Atau yang mau diskusikan ya boleh. Untuk teman-teman yang sudah lebih dulu, apa yang mau ditanyakan ke Pak Edi, karena Pak Edi sudah lebih dulu dari kita ya. Ternak puyuh itu memang gampang-gampang susah Pak. Dulu saya juga pengalaman saya berternak puyuh itu, saya pikir itu gampang bener. Bikin puyuh itu gampang, telur. Ternyata beda. Kalau kita tidak punya manajemen pemeliharaan atau untuk apa ya, untuk permajaan itu sangat penting. Bibit itu paling penting. Bibit yang biasa kita dapatkan dari tempat lain itu belum tentu hasilnya sama dengan bibit yang kita produksi. Kita belajar dulu pembibitan juga belum tentu hasilnya sama, Pak. Memang bibit itu sangat penting. Nah, disinilah kita, Bapak, silakan untuk bertanya atau mau diskusi apa yang mau dibahas. Saat ini juga akan kita bahas. Dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi ya. Oke, guys. Nah, itulah tadi video arahan dari saya, kemudian terus dari Pak Ketua, terus nanti akan nyambung di video selanjutnya. Nah, itu membahas tentang masalah legalitas apa ya? Legalitas koperasi. Ya, mudah-mudahan berdirinya koperasi di Jambi nanti akan memudahkan rekan-rekan untuk ternak puyuh. Yuk, ternak puyuh yang belum terdaftar di Jambi, yang belum masuk di Jambi, yang ada di wilayah Jambi ya. Kalau untuk rekan-rekan yang di provinsi itu nanti repot ya. Repotnya apa? Repotnya nanti jauh kawan, jauh. Jauh. Itu sedangkan dari Sarolangun hadir. Sarolangun ke Jambi itu 5 jam perjalanan. Tahan mereka hadir, tapi masih dalam satu provinsi Jambi. Oke, mungkin hanya itu rekanku. Nantikan video selanjutnya. Oke, mungkin hanya itu bisa dicontoh ya silahkan monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.